Jumpa lagi dengan saya Pipi di sini. Pada kesempatan kali ini saya bersama orang-orang hebat dan pada kesempatan kali ini adalah edisi yang sangat spesial. Saya akan memperkenalkan tamu-tamu kita kali ini. Yang pertama adalah seorang YouTuber yang luar biasa. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak. Apa Rivo. kabar? Ya, baik. Ya, puji Tuhan baik. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik-baik semua, Ya, sehat. puji Tuhan sehat. Ya. Ya, kemudian kita juga Ya. ditemani juga oleh Bapak Ferry Febrianto. Ya, beliau adalah salah satu pengurus BUMN. Luar biasa. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, Pak Nge. Ya, baik. Kemudian kita ditemani juga oleh Bapak Zulfikar. Beliau adalah penasihat dari Paguyuban Anjani, Lombok. Pak, bagaimana kabar, Pak? Selamat datang, Pak. Ya, Iya. terima kasih banyak. Baik, Pak. Saat ini kita sudah berada di sebuah tempat yang luar biasa dan posisi kita adalah di Kuta Mandalika. Yang kita ketahui saat ini adalah tempat yang sedang menjadi mercusuar dunia. Mungkin semua lagi melihat ke Mercusuar arah dunia, sini ya. Iya, betul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keris. Ya. Ya, memang agak berbeda, tetapi saya yakin dari beliau semua adalah tokoh-tokoh yang sangat concern kepada budaya Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, Ya. sekarang saya mau dari Mas Rivo sendiri. Siap. Ya. Oke, Mas Rivo bisa memperkenalkan diri dulu dan kebetulan beliau adalah YouTuber. Bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa mencintai Indonesia dan memberikan motivasi kepada teman-teman mengenai budaya Indonesia. Siang semuanya. Saya merasa bersyukur banget hari ini bisa mungkin tampil di acara yang puncaknya mungkin ya. Hari ini di acara Bursa Pusaka dan juga pameran di Lombok ini. Ngelihat begitu banyaknya persaudaraan, begitu banyaknya koleksi-koleksi pusaka yang luar biasa. Jadi ini pertama kali saya datang ke Lombok dan mungkin menjadi satu pengalaman yang nggak mungkin bisa terlupakan ini di sini nih. Bukan hanya dari pusaka-pusaka yang luar biasa yang kita udah review di video-video kita barusan, tapi juga dari keramat tamahannya, dari budayanya, dari persaudaraan yang tidak kalah indahnya dengan alam dan ini ya, dengan pusaka-pusaka yang ada di sini. Nama saya Rivo Cahyono, saya lahir di Surabaya. Kebetulan saya juga seorang wira swasta juga. Cuman beberapa tahun terakhir ini saya sangat mungkin terpukau ya dengan yang namanya budaya, khususnya di dalam bidang yang lebih spesifik yaitu tosan aji atau pusaka. Jadi mungkin sekitar dibandingkan dengan teman-teman lain, mungkin saya termasuk yang paling awal-awal ini, muda ini. Saya baru 5 tahun sampai 7 tahun mulai mempelajari dan menekuni di dalam pusaka. Mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain banyak yang lebih senior daripada saya. Cuman bedanya saya lebih nekat aja buat video kan gitu. Walaupun banyak hal yang istilahnya saya istilahnya setiap kali saya buat video itu adalah ajang untuk saya belajar sebenarnya. Setiap kali saya ke tempat pameran itu sebenarnya hati saya cuma hanya pengen menikmati dan belajar keindahan daripada warisan dari leluhur kita, dari setiap daerah, dari nama dapur, dari bentuk pamor, dari filosofi. Itu yang membuat setiap kali saya membuat video itu hanya ada semangat gitu loh. Semangat untuk terus belajar aja dari pusaka-pusaka yang ada dan juga belajar dari orang-orangnya yang terutama. Jadi orang-orang yang berusaha untuk melestarikan pusaka-pusaka ini mempunyai kehidupan yang sebenarnya luar biasa gitu loh. Terutama kalau kita melihat kehidupan para penyelam-penyelam di Sungai Berantas itu ya. Kehidupannya yang begitu keras, kehidupannya yang secara ekonomi begitu terbatas, tapi mempunyai hati yang begitu besar, mempunyai impian yang begitu besar, mempunyai mungkin sukacita yang kadang-kadang kita nggak bisa dapat di lingkungan perkotaan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita belajar di dalam dunia tosan aji itu bukan hanya bendanya, tapi juga kehidupan orang-orang dan filosofi-filosofi yang begitu luar biasa
yang terpancar di dalam dapur, pamor, dan pakemnya. Jadi untuk di YouTube sendiri, saya baru mulai dalam 2 tahun terakhir dan ternyata kenekatan untuk membuat video itu ternyata memang banyak yang mensupport gitu, terutama juga seperti yang terjadi hari ini, Mbak. Ya, Jadi ya mengalir aja seperti air gitu ya. Semangat banget ada di Lombok hari ini. Iya, luar biasa. Oh, Pak. Ya juga kami juga mengucapkan terima kasih juga karena memang Ya. memberikan sebuah semangat baru kepada Inspirasi, teman-teman ya. semua, saudara-saudara kita semua. Ya. Iya. Baik, saya ingin ke Bapak Ferry. Wah, Bapak Ferry ini sibuk luar biasa, Pak, nggih? Ya, tapi pun beliau sangat concern kepada budaya Indonesia sehingga pada hari ini bukan disempatkan, tapi dispesialkan, diutamakan untuk datang menemui kita semua. Baik, Pak, kalau untuk Pak Ferry, bagaimana pendapat Bapak mengenai keris-keris yang ada di Indonesia? Karena kita ketahui bahwa keris itu kan macam-macam, Pak, ya, dari setiap daerah memiliki sebuah keunikan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Sebelum menjawab apa yang ditanyakan Mbak Pipi, saya mau memperkenalkan diri dulu. Kalau peribahasa dulu katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau yang zaman YouTuber kayak Mas Rivo, tak kenal tak apalah gitu. Yang penting lihat YouTube jadi kenal gitu. Jadi saya lahir di Solo, ya. Nama saya Ferry Febrianto. Kalau dari terah kakek saya ada belakangnya tambah Mangkurejo, tapi jarang saya pakai Ferry Febrianto saja, karena itu nama pemberian orang tua saya. Saya saat ini dipercaya menjadi pengurus salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, yang kebetulan juga berkontribusi terhadap pembangunan di sirkuit Mandalika dan sekitarnya, sehingga pada saat ini saya menyempatkan diri dengan sengaja, gitu. Menyempatkan diri dengan sengaja untuk datang di Mandalika, tapi tidak langsung ke sirkuit, tapi saya sempatkan datang ke sini dulu. Tadi Mas Yogi sama teman-teman sampai share location, tadi saya datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan teman-teman khususnya dari Anjani. Kalau bicara tentang keris ini, sebenarnya kalau menurut saya ya, kita jangan terjebak pada fisiknya saja gitu. Jadi keris ini sebenarnya sarana, ya. Memang dia awalnya mungkin dari senjata, tetapi perkembangannya menjadi bukan senjata. Keris menurut saya, keris Indonesia ya, itu satu-satunya dalam tanda petik senjata di dunia ini yang dibuat bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri. Menurut saya ini konsep yang luar biasa. Leluhur kita itu paham benar bahwa musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Oleh karena itulah, keris harus dipahami sebagai sebuah benda budaya yang kalau kita mengkoleksi, kalau kita memiliki, kalau kita mencintai budaya ini, maka kita harusnya menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih arif, lebih baik, lebih tidak berbahaya. Kan ini paradoksal banget gitu. Kita membawa senjata tetapi menjadi lebih tidak berbahaya. Ini suatu konsep yang luar biasa. Dan saya rasa konsep ini mirip untuk di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki budaya keris gitu ya. Sehingga keris tidak hanya disimpan sebagai warisan budaya leluhur, tetapi keris juga mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara ini, ya, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritualism. Kalau bicara kehidupan, nilai-nilai spiritualism itu yang maknawi, gitu. Kalau yang sehari-hari itu yang pragmatis, gitu. Sehingga kita, bangsa kita, mestinya berterima kasih kita semua bahwa leluhur kita
telah menciptakan budaya ini yang luar biasa. Saya rasa ini local genius banget gitu ya. Dan sekarang kita mewarisi. Maka nilai-nilai itu jangan hilang. Kita boleh mewarisi keris, menyukai keris, mengkoleksinya, tapi juga jangan lupa kita punya kewajiban untuk mewariskan budaya ini kepada generasi setelah kita. Kita tindak lanjutnya adalah kita boleh mengkoleksi, menyukai keris-keris lama, ya, dalam artian kita mewarisi budaya-budaya. Tetapi kita juga harus terus melestarikan berkembang keris-keris baru atau personaji baru, karena kita punya kewajiban mewariskan budaya ini kepada generasi yang akan datang. Teman-teman semua harus ingat bahwa keris Singosari pun dulunya pernah dibuat baru zaman Singosari. Keris Majapahit pun dulunya pernah dibuat baru. Kenapa? Karena orang Singosari dan orang Majapahit sadar bahwa mereka harus mewariskan budaya ini kepada generasi yang akan datang. Sampai ke generasi kita ini, kita bisa mendapatkan keris-keris Singosari, Majapahit, Lombok Tua, dan sebagainya. Karena mereka sadar, leluhur kita, bahwa mereka harus mewariskan budaya. Saya rasa itu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ferry. Ya, ini masih berkaitan dengan keris juga ya. Seperti kita ketahui bahwa di Lombok ada sebuah paguyuban, yaitu paguyuban Anjani. Nah, saya mau berpindah ke Bapak Julfikar. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana filosofinya mengenai keris? Karena seperti kita ketahui, masyarakat Lombok itu terbuka. Ya, bisa diberikan pemahaman atau misalnya penjelasan mengenai filosofi dari keris bagi masyarakat Lombok. Ya, terima kasih. Selamat datang nih Pak Ferry. Terima kasih. Mas Rifo, Ya. kami terima kasih sudah menempatkan di sini. Pada Mas Rifo dulu, saya terima kasih banyak ya. Karena dengan beliau ini sekarang generasi milenial itu Pak Ferry, melihat keris itu nggak seram-seram banget gitu ya. Jadi yang medeni kalau Jawa juga agak berubah. Iya, iya. Mudah-mudahan pelan-pelan pada generasi berikutnya ini jelas bukan generasi kita, Pak. Mereka tentu hal-hal yang ringan, yang lebih masuk ke zaman mereka bisa diterima. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Kemudian buat pada Pak Ferry, sebelum Bapak nanti saya, di Lombok ini kami punya potensi Pak untuk beberapa teman yang kalau mau disebut empu ya jauh ya, tapi setidak-tidaknya mereka berusaha untuk mulai belajar memproduksi. Menurut mereka keris kamar ikan, tapi menurut beberapa teman yang lebih serius, jelas belum bisa disebut sebagai keris yang dalam arti yang sebenarnya. Ada kesulitan kami Pak di Lombok. Kalau di Jawa, di Bali, itu kan keraton masuk ya. Jadi kemudian mungkin kitab-kitab tentang empu itu masih lebih banyak literaturnya Pak ya. Ya. Lalu kemudian di Bali ada Pusaka Pahlawan, Sundari Nempo, Sundari Terus, yang kaitan Pancabayu dan sebagainya, mereka masih rapi tersimpan. Kita di Lombok tidak punya. Terus terang aja, mohon maaf Pak, ini Pak Ruki, kami miskin sama literatur itu Pak. Jadi saya dengar tadi dari Mas Yofi, alhamdulillah. Ini nanti Pak Ferry akan banyak lebih konsentrasi ke keris kamar ikan. Ya mudah-mudahan kami bisa dikenal Pak. Dari Pak Guluban dan sebagainya nanti. Setidak-tidaknya bisa mendekati lah keris-keris yang akan diproduksi oleh teman-teman itu, mendekati keris-keris yang diproduksi di Lombok kurang lebih. Jadi siapa tahu kita sudah tidak ada, nanti ada empu di Lombok. Ya ada beberapa pembuat keris gitu ya. It's not right gitu. Betul-betul. Tetapi yang kita kagumi itu upaya mereka Pak. Jadi untuk berinisiatif supaya ini loh keris buatan kami. Jadi itu kami hormati sebagai sebuah upaya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi oleh Pak Bibi, sebetulnya filosofi keris di Lombok tidak jauh berbeda. Karena induk budaya kita itu dari Jawa, kalau kemudian ke Bali ke Lombok, itu juga ada akulturasi budaya yang kaya ya, dari mulai Sulawesi, Bima, Sumbawa, bahkan dari Minangkabau. Jadi rumpun Minangkabau juga mempengaruhi Lombok, apalagi kaitan penyebaran Islam dan sebagainya.
filosofinya tidak jauh berbeda. Jadi betul-betul keris itu adalah sesuatu yang sangat dihormati di sini. Itu juga menjadi persoalan Pak Ferry. Ada beberapa ketua-ketua kami yang masih mestinya bisa mentransfer knowledge ya, tapi mereka menganggap demokrasi ilmu kan senangkal, apalagi untuk keluar dari pedalaman apa kita pemikiran seperti itu masih kuat. Jadi mudah-mudahan kami mohon pimpinan Bapak Mas Riko juga supaya Pak Rizal di Lombok bisa bangkit lah, dalam arti bangkit yang minimal mendekati kesejajaran dengan teman-teman di Garut dan di Jawa. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Zulfikar. Nah, saya mau kembali lagi ke Mas Rivo ini. Siap. Sampai selama ini sudah berapa jumlah keris yang Mas sudah miliki? Kemudian dari mana saja? Apakah hanya dari Surabaya atau dari Bali, bahkan mungkin dari Lombok sendiri? Oke, mungkin nggak sebanyak kolektor-kolektor yang lain. Saya punya pusaka, mungkin nggak pernah hitung secara pastinya, cuman kalau coba saya ingat-ingat mungkin sekitar 300 sampai 400 bilah. Untuk dalam 2 tahun terakhir ini saya angin-anginan, Mbak. Angin-anginan itu maksudnya pas lagi suka keris Madura, setiap hari beli keris Madura gitu kan. Nanti kadang-kadang wah lagi suka pedang nih, tiba-tiba bangun tidur ada kepikiran pengen ngumpulin pedang seluruh Nusantara. Wah itu pedang semua dia dicari gitu kan. Luar biasa. Jadi tergantung mimpi juga kadang-kadang. Nah dalam setahun terakhir mungkin lagi suka keris Lombok Bali. Jadi itu makanya bisa waktu teman-teman dari Lombok WA saya, ayo ada expo keris, ada pameran keris, siap langsung datang gitu kan. Karena memang lagi seneng banget ngelihat bentukannya keris Bali Lombok. Bahkan dari tadi waktu kesempatan kesini juga belajar bahwa ternyata Lombok juga mempunyai bentukan yang sangat khas sendiri gitu loh. Karena selama ini kita pikir keris Bali itu ya sama keris Lombok ya beda-beda dikit. Ternyata memang ada perbedaan yang sangat besar. Tadi dijelasin sama para senior juga, wah ternyata perjalanan ke sini itu juga menambah begitu banyak pengetahuan saya tentang betapa indahnya pusaka-pusaka yang bahkan ada di Lombok sendiri kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga istilahnya pencarian atau mengoleksi pusaka itu nggak akan pernah berhenti gitu ya. Walaupun kalau sekarang udah mulai ada istilahnya keluar masuk dalam pusaka, tapi itu hal yang wajar karena melestarikan pusaka juga kita nggak bisa hanya menyimpan aja. Kadang-kadang kita juga punya ada waktu untuk kita mengeluarkan kepada kolektor-kolektor yang baru. Karena dalam perjalanannya di video-video di YouTube saya itu banyak sekali orang-orang yang pengen belajar pusaka, Bang, pengen mengoleksi pusaka tapi bingung mereka untuk mencari di mana gitu ya. Nah dari situ mulai waktu saya buat video langsung, ayo siapa yang mau nih? Ini saya dapetnya sekian, kita mau lepas sekian gitu kan. Nah itu mulai jadi ada perputaran juga di dalam mengoleksi pusaka itu yang menurut saya itu satu hal yang sehat dibandingkan dengan kita hanya mengoleksi, akhirnya ruangan kita penuh, rumah tangga kita berantakan nanti. Istri udah mulai ngomel aja kan. Tapi justru karena ada perputaran itu akhirnya jadi lebih sehat di dalam mengoleksi pusaka itu, walaupun jumlahnya mungkin mulai dikurangi tapi kualitasnya mulai ditingkatkan kayak gitu. Mungkin sekitar 300-400an kalau hanya keris ya. Kalau sama pedang, tombak ya mungkin di atas 500 mungkin kalau nggak salah ya. Tapi mungkin senior lebih banyak lagi lah. Saya ini hanya pemula aja kayaknya. Iya, luar biasa sekali. Kalau untuk Bapak Ferry, berapa banyak ini Pak? Iya, ini luar biasa nggih. Kayaknya ini satu-satunya di ilmu keris yang tetap saya sinengker sampai sekarang. Jadi kalau ditanya berapa koleksi saya tidak pernah jawab. Karena itu sinengker banget. Tapi begini, menurut tradisi, mengkoleksi keris itu sebenarnya bukan
ajaran tradisi leluhur. Ya. Jadi mengkoleksi keris itu baru muncul ya. Itu setelah budaya keris ini semakin terdegradasi. Sehingga ada beberapa orang mulai berniat untuk jangan sampai hilang. Oh, jangan sampai dibawa penjajah Belanda, jangan sampai ini budaya ini hilang musnah. Mulai muncul koleksi. Jadi kolektor itu baru muncul seiring dengan degradasinya keris ini, gitu. Kalau zaman dulu ya jumlah itu nggak penting, it's just number. Yang paling penting adalah apakah pusaka itu bisa memberikan induksi positif pada yang punya. Sebagai sugesti ya. Sebagai sugesti. Satu saja nggak masalah, gitu. Satu nggak masalah selama dia punya sugesti positif, menginduksi yang punya itu. Gitu. Nah, tetapi pada saat perkembangan sekarang, itu kolektor menjadi faktor penting bagi tumbuh berkembangnya budaya ini. Karena untuk kita bicara saat ini, kita bicara bahwa keris bagian dari komoditi, bagian dari jual beli, bagian dari demand dan supply, gitu. Sehingga kolektor menjadi mata rantai penting. Ya, semakin banyak kolektor, maka trading di bidang keris ini akan menjadi semakin lancar. Syukur-syukur kolektornya mempunyai beberapa mazhab gitu ya. Ada yang suka keris sepuh, ada yang suka keris baru, ada yang suka keris Jawa, ada yang suka keris Lombok gitu ya. Semakin mengkayakan dirinya dengan koleksinya. Biasanya kalau kolektor seperti itu. Jadi dia tidak fanatik pada satu daerah, itu menjadi lebih baik. Prinsipnya seperti itu. Saya menyambung ke apa tadi yang disampaikan Pak Zulfikar ya. Ini Pak Bipan Anjani ini pas nih dengan penasehatnya Pak Zulfikar. Jadi Zul itu kalau dalam bahasa Arab yang memiliki kalau nggak salah. Ya. Fikr itu bisa dua, pikiran atau tulang punggung. Ya, pedangnya Rasul itu namanya Zulfakar, yang memiliki spine atau tulang punggung, atau kalau di keris ododo. Jadi semakin punya itu biasanya senjata itu semakin kuat, semakin kokoh karena moment of inersianya semakin tinggi, gitu kira-kira teknik. Nah, saya rasa begini Pak Zul. Saya rasa kita tidak perlu kecil hati. Masyarakat Lombok tidak perlu kecil hati bahwa di sini tidak ada keraton, tidak ada istana, tidak ada literatur. Saya ingin memberikan contoh saja. Katakanlah budaya, apakah ini bersumber dari keraton atau bersumber dari desa? Gotong royong, mana sumbernya? Budaya gotong royong itu bersumber dari keraton atau bersumber dari desa? Dari desa. Nggak ada di keraton gotong royong itu. Gitu. Budaya saling harga menghargai, silaturahmi yang kuat antara keluarga, antara kerabat, antara tetangga, itu budaya yang kuat itu di desa atau di keraton? Siapa yang ada budaya bapaknya membunuh anaknya, anaknya membunuh omnya? Ada di keraton ya? Ya itu pertanyaan ya kan. Artinya ada sisi-sisi yang positif dari dalam tanda petik non keraton, jobo di luar, ada sisi-sisi positif yang ada di dalam, di keraton. Nah ini yang harusnya ditingkatkan. Misalnya kalau sisi-sisi yang baik di keraton, itu pasti tingkat seninya lebih tinggi, garapnya lebih bagus, mungkin gitu. Karena mereka memang memiliki seniman-seniman yang dipelihara atau didevelop untuk itu. Kalau kita bicara keris-keris zaman dulu, ya keris-keris leluhur, awal-awal keris, baik di keraton maupun di desa, sama-sama sederhana. Nggak ada betok kok dihias kinatah yang bagus, nggak ada. Bentuknya sederhana, tetapi terbuat dari bahan yang bagus, ya. Kemudian filosofinya juga penuh doa di situ. Jadi saya rasa untuk Lombok jangan berkecil hati. Kembangkan saja nilai-nilai positif yang ada di desa, yang ada di Lombok, gitu ya. Kemudian yang sudah ada,
empu itu semua proses gitu, nggak lahir jadi empu. Semua dari pandai, kalau di Keraton Solo itu nggak langsung empu. Pandai lurah, pandai apa, lama-lama baru naik, pandainya hilang jadi Katgo, Wiro Sukatgo. Katgo itu dianggap keris. Pausan Wiro Sukatgo. Ya, jadi baru nama-nama yang sedikit Sansekerta ini itu menandakan bahwa dia tingkatannya empu. Tapi tidak harus seorang empu yang garapnya bagus. Bahkan di almarhum itu nggak pernah dapat gelar dari keraton. Dia tinggal di tengah kota Solo, tapi dia konsisten dengan posisinya bahwa dia adalah empu luar, empu Jobo. Dan kita bisa lihat koleksinya Mbah Kamti saat ini sangat digemari oleh para kolektor. Karena garapnya bagus, punya karakter dan sebagainya. Saya rasa Lombok punya potensi, dan yang perlu pertama kali kita lakukan adalah kita tidak perlu pesimistis atau a priori dengan keadaan yang ada. Justru ini menurut saya model yang harus dikembangkan. Gitu. Di Solo pun Pak, para empu itu hidup dari usaha sendiri Pak. Ya, bukan disubsidi oleh keraton. Ya, karena saya tahu persis waktu saya tinggal di Solo. Pada saat dia sudah menjadi empu terkenal, baru keraton memberi gelar. Ya, tetapi dari awal itu, dari pandai dia usaha sendiri. Ya, barangkali malah keraton, saya tidak tahu, tapi setahu saya belum pernah pesen. Paling tidak kepada guru saya, Pak Pausan Puspo Sukatgo, belum pernah pesen keraton. Gitu. Sehingga budaya ini justru dihidupi dari luar. Ya, saya rasa itu Pak. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin saya ingin kembali ke Mas Rivo lagi ya Mas. Ya Mas, bagaimana cara menghargai dan menjaga peninggalan keris pusaka? Wah, oke. Makasih Mbak. Iya. Menurut saya, cara kita menghargai adalah dengan mengabadikan apa yang kita tahu kepada generasi kita sekarang dan setelahnya gitu kan. Makanya kalau kita bicara tentang sekarang ini kan di media sosial ini sangat besar pengaruhnya. Kalau dulu orang harus menulis buku, kalau setelahnya mungkin sebelumnya mungkin prasasti gitu kan. Setelah era-era sekarang, salah satu cara untuk kita bisa melestarikan peninggalan-peninggalan ini ya dengan prasasti atau yang ada di dalam era modern ini, yaitu dengan video gitu ya. Pikiran saya sih sederhana. Kalau misalnya suatu hari kita udah berhenti nih dari kehidupan kita ini, saya secara pribadi, apa yang orang bisa ingat tentang saya gitu kan? Pasti perjalanan hidup kita itu yang pasti ada baik dan buruknya kan. Semoga orang itu bisa melihat sesuatu yang baik yang kita lakukan di dunia ini gitu kan. Nah pikiran saya kalau misalnya nanti cucu saya gitu ya, mungkin ini pikiran agak tua dikit ya, cucu saya atau cucu saya pengen tahu Rivo itu siapa, nontonlah selama YouTube ada, dia bisa nonton saya keliling-keliling Indonesia gitu kan. Nah itu yang mungkin membuat saya berpikir cara kita melestarikan pusaka ini selain daripada merawat fisiknya, video itu akan selalu ada di sana selama masih ada internet, selama masih ada YouTube. 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi orang masih akan bisa melihat pembicaraan kita ini gitu loh. Bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Lombok yang mau menghidupkan lagi pusaka, mau orang bisa mencari kayu timoho itu sampai perjuangan mereka menjadi satu warangka yang luar biasa gitu. Walaupun fisiknya udah nggak ada, tapi masih ada jejak digitalnya gitu yang orang bisa pelajari di kemudian hari. Karena yang namanya benda pasti ada umurnya, sebagus apapun benda itu kan. Tapi harapan saya selain daripada kita merawat secara konvensional seperti yang kita diajarkan, diminyaki, taruh tempat yang bagus, dirawat sebaik-baiknya, tapi dari video-video kita itu kita mengharap pusaka Indonesia ini bisa dikenal sampai ke mana-mana gitu ya. Jadi orang sekarang ini yang kalau saya lihat di algoritma YouTube saya itu orang Jepang, orang Yunani, orang dari Israel itu nonton video-video
dari pusaka-pusaka Indonesia gitu loh. Yang mana mungkin sebelum ada media sosial seperti ini, mereka sama sekali nggak mengerti apa itu keris, apa itu warangan, apa itu sloro. Mereka nggak ngerti filosofi tentang tilam upe. Tapi dari penonton-penonton yang lihat dari video saya itu, wah ternyata besar juga impactnya untuk kita melestarikan pusaka ini dari media sosial gitu ya. Nah, semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang menonton video ini juga. Ayolah, di setiap daerah kamu pasti ada sesuatu yang unik. Bukan hanya pusaka, bisa itu makanan daerah, makanan ciri khas daerah kamu gitu ya. Bisa jadi bentuk tari-tarian, bisa jadi busana, bisa jadi filosofi, bisa jadi hari-hari baik tertentu. Jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita ini, di dalam budaya kita. Kalau kita punya HP aja hari ini, kita bisa buat video 5-10 menit, itu sebenarnya impactnya sangat luar biasa dalam pelestarian di dalam budaya itu sendiri. Kalau pikiran saya yang sederhana, video dari 10 menit itu bisa bertahan cukup lama mungkin dibandingkan dengan barang itu sendiri gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Lalu ada rencana buka museum atau tempat edukasi. Siapa yang mau menjawabnya mungkin? Iya, bangun museum atau misalnya ada satu tempat edukasi untuk kayaknya teman-teman. kalau Bang Ferry baru layak buat Iya, museum ini ya Bang. kebetulan Pak Ferry sekalian juga ini ada mungkin saya mendengar kemarin juga ada mengenai keris yang sedang digalakan kan keris Kamardikan. Bisa mohon dijelaskan sekalian. Museum Kamardikan kayaknya. Nah, bisa jadi itu Museum Kamardikan, tempat untuk menyimpan dan belajar, dan teman-teman sebagai pemula juga bisa datang ke sana untuk saling mengedukasi satu sama lain. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi, menarik sekali tadi yang seperti disampaikan Mas Ribo ya. Saya yakin bahwa sebenarnya penyelamatan atau pelestarian budaya keris ini bisa dilalui dengan 2 jalur. Saya menamakan satu jalur tradisi, satunya jalur kontemporer. Yang paling penting adalah 2 jalur ini harus berjalan seiring sejalan. Kayak jalan menuju ke Mandalika gitu. Jangan saling bersimpangan gitu. Sehingga terjadi crowded di tengah jalan itu. Nah, kalau bicara efektivitas, katakanlah mohon maaf Pak, kalau misalnya pameran di sini 3 hari, mungkin yang menonton bisa dihitung gitu. Tetapi kalau kita bicara menggunakan jalur kontemporer, algoritmanya tadi udah bilang berapa sih viewernya, berapa sih subscribernya, berapa jam tayang yang ditonton, berapa luas jangkauannya, itu luar biasa. Tetapi bukan berarti jalur tradisi seperti ini, pameran ini menjadi tidak penting gitu. Karena benda keris ini selain non bendawi, dia bendawi. Ya harus tetap dilihat, ditinting, ditanting, dilihat secara detail. Kalau perlu zaman dulu pakai kaca pembesar gitu ya. Yang paling penting adalah jalur itu berjalan beriringan. Ya, berjalan beriringan. Nah, demikian juga dari fisiknya. Jalur tradisi saya bisa artikan bahwa itu keris-keris sepuh, keris-keris peninggalan para leluhur kita. Maka ini tetap kita harus lestarikan, kita rawat dengan baik, kita koleksi, ataupun kalau kita trading, jual beli juga dengan cara yang baik gitu ya, bukan bohong-bohongan atau bukan istilahnya di keris blondrok-blondrokan. Karena ini budaya, kita memperjualbelikan benda budaya, kita harus punya etik cara bagaimana ini diperjualkan dengan baik. Kemudian dari sisi kontemporer, maka muncullah keris-keris Kamardikan. Atau sebenarnya kalau kita bicara Kamardikan ini juga masih banyak perdebatan lah. Tetapi buat saya tidak penting berdebat tentang istilah, it's just a name gitu kata Shakespeare. Yang penting maknanya ngerti gitu. Nah, keris-keris buatan baru yang dibuat setelah era kemerdekaan disebut Tangguh Kamardikan. Dibuat zaman Kamardikan. Walaupun itu secara tradisi juga masih tangguh itu ada 2 pendapat. Satu bicara tentang era atau zaman, satu bicara tentang gaya atau style.
Zaman sekarang kita bisa bikin keris tangguh Mojopahit. Kalau arti tangguh itu adalah gaya, gitu. Kemudian bagaimana dengan keris yang namanya tus? Tus itu ya gayanya Majapahit, eranya Majapahit. Nah, itu namanya di perkerisan namanya tus, gitu. Nah, untuk keris-keris Kamardikan, kenapa ini saya banyak fokus di situ? Dulu saya ini kayak belajar musik. Sebelum musik pop, saya belajar musik klasik dulu. Supaya saat tahu notasi dan nada. Sehingga pada saat bicara musik pop, saya bisa menghasilkan genre musik yang tetap enak didengar. Ini di dalam istilah tradisi namanya nunggak semi. Jadi Kamardikan ini tidak benar-benar hilang akarnya dari keris-keris masa lalu, tetapi masih ada DNA-nya. Nah, adanya DNA-nya ini namanya nunggak semi. Ini artinya keris-keris Kamardikan juga tetap harus enak dipandang, namanya wangunnya bagus. Enak dipegang, ditanting, tidak terlalu berat atau istilah Jawanya gedabel atau center of gravity-nya itu terlalu di atas sehingga berat gitu. Jadi ada kriteria-kriteria tradisi yang tetap diikutin, tetapi inovasi-inovasi baru ya tetap harus diterima ya. Makanya banyak sekali keris-keris Kamardikan yang menurut saya secara ide itu cemerlang. Ada keris goyang inul yang sedikit sangat kontemporer, tetapi ada juga ya kerisnya Mbah Kamti itu keris gelombang cinta, lu bayangin. Daun bisa dijadikan sebuah keris. Sekarang keris gelombang cintanya Mbah Kamti itu diburu kolektor itu. Itu sangat kontemporer. Nah, saya juga berpikir keris-keris klasik dulunya kontemporer, ya. Awal diciptakan kontemporer. Nggak sekarang dapur-dapur klasik itu ada mungkin 300 lebih. Kan tidak sekaligus jadi 300. Mulai dari 1, 2, 3, kalau deret ukur ya 10 ke 20, 20 ke 60 gitu. Tetapi selalu ada perkembangan. Nah, saya termasuk memiliki pendapat silakan saja yang keris-keris Kamardikan itu mau ngikutin pure klasik atau tradisi namanya mutrani. Bentuk-bentuk keris Majapahit, Mataram, PB, HB, mutrani. Silakan saja. Ini hampir 100% mirip lah, mungkin yang membedakan bahannya. Tapi ada juga yang kontemporer, yang benar-benar baru. Bentuknya baru, modelnya baru, ya dapurnya baru, kinatahnya baru kalau ada kinatahnya. Tetapi tetap saja ada DNA keris yang tidak boleh hilang kalau menurut saya. Karena itulah warisan leluhur yang menyatakan bahwa itu keris. Kalau saya bilang sebenarnya keris itu apa sih? Kadang-kadang kita nggak bisa menjawab secara deskriptif gitu. Bentuknya lekuk-lekuk, ada yang lurus kok, gitu. Bentuknya tipis, ada yang tebel kok. Gitu. Lebarnya sempit, ada yang lebar gitu. Jadi DNA keris itu salah satunya adalah yang namanya condong leleh, sudut condong leleh. Itu mau keris baru, keris lama, kontemporer, mau itu mestinya ada. Karena kalau tidak ada condong lelehnya, namanya sudah bukan keris. Kalau lurus namanya tombak, gitu. Gitu. Terus keris itu kalau dibelah tengahnya, di spine-nya itu, di zulfakarnya tadi, di tengahnya itu kita belah, benda sebelah kiri dan benda sebelah kanan itu asimetrik. Itu keris. Kalau simetrik bukan keris. Ya. Ada yang sepang pun nggak simetrik. Gitu. Karena di sebelah depan sama sebelah belakang, ini yang kita nampakkan gandek, daerah gandek, sebelah sini namanya di awadita itu beda. Jadi sebenarnya dua DNA ini yang tidak akan pernah hilang. Dia akan tetap mau berubah bentuk, mau berubah ini, odo-odo, condong leleh, dan asymmetrical itu selalu ada. Nah ini yang menurut saya ide-ide kreatif dari teman-teman, terutama kaum milenial, silakan saja. Mbah Kamti zaman milenial dulu bikin gelombang cinta kok, dan ternyata sangat disenangin. Nah sekarang apa? Silakan saja. Idenya apa? Mau lewat jalur kontemporer, mau lewat jalur klasik, silakan. Ujung-ujungnya karena keris sudah menjadi komoditi, sebenarnya yang bisa diterima pasar yang apa sih? Kalau teman-teman trader mau ngejual gitu.
Kalau sampai saat ini mungkin masih cenderung yang klasik ya, walaupun keris-keris baru, yang klasik, yang sengkelat, dapurnya gitu, kemudian balebang atau carito prabon itu masih disukain. Karena populasi keris-keris kontemporer juga belum banyak. Tapi keris-keris kontemporer yang menurut saya idenya jenius itu mulai muncul, luar biasa. Nanti mungkin di dalam buku yang akan diterbitkan dalam rangka lomba keris Kamardikan mengatasi pandemi COVID yang rencana di November 25 ini akan terbit, akan terlihat tuh bahwa itu keris-keris seluruhnya Kamardikan, mana yang klasik tradisi, mana yang kontemporer. Saya rasa itu. Iya, luar biasa Pak. Nah, sekarang Nanti khusus paguyuban Anjani ya Pak ya? Iya, jadi. Saya kirim 5 eksemplar lah Pak. Amin. Gratis ya Pak? Iya, terima kasih Pak. iya baik. Saya mau ke Bapak Zulfikar. Pak, ini kan kita ketahui bahwa di tahun 2008 UNESCO sudah menetapkan keris sebagai cultural heritage. Ya, culture, that is the different ya. Jadi bagaimana dampak atau apa yang bisa memberikan hal-hal positif artinya kepada saudara-saudara kita, semeton kita yang berada di Lombok, terutama sebagai pengrajin, dan apa harapan dari Bapak dan saudara-saudara semua mengenai bagaimana cara bisa lebih go internasional dalam mengembangkan atau melestarikan budaya kita, terutama untuk keris. Ini beliau berdua mestinya yang jawab ini. Karena ini bagiannya beliau yang jauh lebih paham. Jadi itu proposal memang almarhum ya Pak ya, Kerbali ya? Iya. Mengajukan itu. Ya Pak Aryono Guritno. Oke. Jadi dinyatakan bahwa keris itu sebagai intangible heritage. Gitu ya, jadi non bendawi seperti yang dijelaskan oleh Pak Bedi tadi. Keris dianggap sebagai sebuah kebudayaan oral non bendawi. Artinya apa? Artinya keris tidak bisa hanya ansih dilihat sebagai besi, lalu kemudian ada kayu yang seperti dipakai oleh Mas Rivo ini, tetapi di balik itu semua, keris itu ada mengandung makna filosofi, ada mistis, gitu ya, bagi yang mempercayai. Kita kemudian di dalam keris menyebut esoteri namanya. Lalu kemudian ada culture masyarakat pendukungnya. Jadi masing-masing keris itu punya culture dari masyarakat pendukungnya. Jadi keris Minangkabau, bagaimana masyarakat Minangkabau melihatnya, termasuk cara menyandangnya, termasuk model handle-nya dan sebagainya. Itu semua dibangun dalam sebuah culture yang berabad-abad lamanya. Dan luar biasa, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Ferry juga. Di India itu ada patung Siwa Mahakala, patung Dewi Durga. Itu persis dengan patung yang ditemukan di Sungai Ronco, lah salah Pak ya. Yeah. Sungai Musi yang ada di Sumatera. Tapi karganya tidak ada Pak. Yang Karganya di India nggak ada. itu nggak pakai karga. Makanya nanti beliau mau buat itu. Jadi patung Siwa Mahakala ada Mahesa Sura ya Pak ya. Ya, Mahesa Sura Mardini. Mahesa Sura sebagai simbol Adharma. Itu tanpa karga. Tapi begitu di Nusantara itu ada prototipe karga. Jadi itu makanya UNESCO menganggap bahwa itu kekayaan asli Indonesia. Itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu, tinggal bagaimana kita menjaganya. Jangan sampai generasi berikutnya tidak paham. Karena itu tidak mudah Mbak. Saya punya anak laki satu-satunya, sampai hari ini noleh pun enggak gitu ya. Jadi diajak bersihin juga mau apa semua. Tidak semudah yang dikira gitu. Apa yang diwejangkan Pak Ferry tadi sama Mas Rivo, gampang bahasanya, tapi pelaksananya enggak. Mudah-mudahan dengan kerja bersama dari semua pihak, kita upayakan sungguh-sungguh, mudah-mudahan bisa berhasil. Iya, terima kasih. Kalau saya kembali ke Mas Rivo ini. Mas Rivo, bagaimana pendapat Mas Rivo mengenai saudara-saudara kita yang mendirikan paguyuban? Lalu ini satu pertanyaan saya pribadi sebenarnya, apakah tidak bisa dibuatkan seperti sertifikat setiap kerisnya, apakah sudah ada atau belum itu Mas Rivo selama ini? Ya makasih Mbak.
Menurut saya luar biasa sekali paguyuban yang ada di Lombok ini. Saya udah keliling di Jawa itu, saya ke Jember, saya ke Madura, kayak di Surabaya juga, Solo. Itu memang semuanya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam paguyubannya. Tapi yang luar biasa di Lombok ini memang begitu kental kebanggaan mereka ya akan tradisi, kebanggaan mereka akan pusaka-pusaka yang ada di Lombok ini. Itu yang membuat kalau kita dekat aja dengan komunitas ini, kita juga jadi ikut bangga gitu loh dengan apa yang ada di Lombok ini. Jadi dari persaudaraannya, keramat-tamahannya itu luar biasa sekali. Jadi sebenarnya sering sekali saya bilang pusaka yang kalau kita bicara tentang pusaka itu, kita bicara tentang lebih banyak tentang persaudaraan sebenarnya. Bahkan nggak jarang kalau saya ketemu sama saudara-saudara yang baru itu, saya dihibahkan pusaka, atau kadang-kadang saya ketemu saya juga memberikan pusaka kepada mereka gitu ya. Itu jadi satu lambang persaudaraan sebenarnya, yang mana mungkin nggak dipunyai sama mungkin kultur dari negara lain gitu. Karena kalau identik dengan senjata itu kan selalu bicara tentang menaklukkan atau bicara tentang pertahanan, peperangan gitu ya. Padahal kalau di dalam kebudayaan kita itu pusaka menjadi lambang persaudaraan sebenarnya. Dan itu bisa kita lihat dengan sangat jelas di paguyuban ini gitu ya, di Anjani ini luar biasa sekali. Mantap, brother, mantap banget ini. Sampai di airport dijemput, sampai nanti pulang pun luar biasa lah persiapan mereka dengan luar biasa, itu saya sangat menghargai. Nah, tentang sertifikasi sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang mudah ya. Banyak sekali kalau di hari ini, kalau saya lihat yang banyak orang pakai, kita ada di Taman Mini Indonesia Indah itu, di salah satu itu dia menerbitkan ini. Nah, kalau saya secara pribadi saya mempunyai ide sendiri sih sebenarnya, karena kita udah banyak sekali teman-teman yang mengalirrawatkan pusaka kita, etnik Indonesia sendiri, koleksi-koleksi saya cuma kepikir, saya mau buatin lah istilahnya Certificate of Authenticity hanya untuk etnik Indonesia punya gitu ya. Itu mungkin hanya sebagian dari ide aja untuk supaya para pemula-pemula ini tidak khawatir akan apa yang mereka dapatkan gitu ya. Istilahnya ya, ini menurut saya penangguhannya dari dapurnya ini, pamornya ini, pakemnya ini, dengan apa yang saya tahu gitu Mbak. Nah, tapi kan ini mungkin buat sebagian para senior, wah, belum tentu Rivo ini punya kapasitas untuk seperti itu kan, kayak gitu kan. Nah, makanya tentang sertifikasi sendiri mungkin menjadi PR bersama gitu ya. Siapa yang paling legit, siapa yang paling misalnya ini jadi wasit kan. Sertifikasi ini kan sebenarnya wasitnya. Kalau kita ikut sertifikasi yang misalnya kita ikut lelang di Christie, itu kan mereka mengeluarkan sendiri tuh. Semua yang dilelang di Christie mereka keluarin sendiri sertifikatnya dari Christie. Dan itu yang menjadi wasitnya dari kurator-kurator mereka gitu kan. Nah, sedangkan di Kris sendiri ini mana yang paling legit kan? Kita bingung juga, kita mau ikutin Taman Mini, ada juga suara kiri kanan, ada positif negatifnya juga. Kita mau ikutin paguyuban A, nanti ada juga yang udahlah buat sendiri lagi lah kayak gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang ini aja kepikiran. Waktu itu saya sempat buat video, banyak sekali orang-orang komen, ayo Om buatin sertifikat buat kerisnya etnik Indonesia. Iya, nanti kalau udah subscriber 200.000 saya buatin. Itu iseng aja sebenarnya. Ternyata udah mau 200.000 ini, dan jadi memang harus menepati janji kan, mau nggak mau kemakan janji sendiri. Tapi apapun itu sebenarnya ini ya salah satu bentuk usaha juga untuk membuat teman-teman para kolektor baru ini bisa merasa lebih aman mungkin dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi mungkin para senior bisa pendapat lebih detail lagi. Cimpung fokus di ritual yang punya
tapi bisa jadi berbeda, orang yang punya aliran spiritual juga berbeda pula. Jadi yang lebih definitif itu yang fisik, ya, yang fisik, yang berhubungan dengan dapur, yang berhubungan dengan pamor, kecuali yang berhubungan dengan tangguh. Ya. Tangguh ini kata orang-orang sepuh dari kata tak sengguh. Saya kira-kira, saya perkirakan. Artinya tingkat akurasinya ya tidak 100%. Ya. Tetapi apakah bisa sebuah keris disertifikat dengan akurasi 100%? Saya rasa tergantung lini masanya. Kita tarik aja, kalau keris-keris buatan saat ini, mestinya ya bisa. Empunya masih ada, kapan dibuatnya, bentuknya apa, bahkan pemesan pertama pun bisa ditulis di situ gitu ya, dengan akurasi yang mencapai 100%. Kemudian keris-keris zaman PB atau HB mungkin berkurang akurasinya, tapi juga nggak ngawur-ngawur amat gitu, karena masih bisa terjangkau, masih ada catatannya. Mungkin ada beberapa yang masih ada sertifikat atau kekancingan zaman dulu, sehingga bahkan namanya mungkin masih bisa. Tetapi lini masa semakin jauh, semakin blur. Makin blur. Nah, disitulah letak ambiguitisnya gitu. Seseorang bisa menangguh itu Mataram, bahkan bisa jauh sekali ke Tuban. Yang tengah-tengah bicaranya Tuban Mataram gitu. Jadi menurut saya begini, kalau kita bicara dari sisi kolektor, di mana end user dari produk ini katakanlah collectors gitu ya. Kolektor kadang-kadang mungkin sebagian besar tidak mempermasalahkan tentang sertifikat. Ya, kolektor-kolektor Mas Vivo atau kolektor teman-teman yang lain sebagian besar tidak mempermasalahkan tentang sertifikat. Kecuali keris-keris Kamardikan yang rawan dipalsu. Misalnya keris-keris buatan Empu Sukamti, almarhum. Keris-keris buatan Empu Pausan Pospo Sukatgo, almarhum. Buatan Empu yang di Jogja, ya, namanya lupa saya. Empu Jeno Harumrojo, itu rawan dipalsu, baru saja meninggal. Makanya itu kadang-kadang kita perlu sertifikatnya. Empu Jeno sertifikatnya cukup bagus. Bahkan di sertifikatnya cap jempol. Kertasnya nggak standar, itu pun diterima. Tetapi sebagian besar produk keris dan tombak itu bahkan kolektor pun tidak memerlukan sertifikat. Lalu buat apa? Gitu. Nah, ada memang yang berprinsip bahwa sertifikat penting supaya tidak ada pemalsuan. It's okay, tapi harus tahu bahwa lini masa semakin jauh dari saat ini akan semakin blur gitu. Tingkat akurasinya itu semakin kecil. Siapapun lembaganya, Museum Pusaka Taman Mini pun mungkin diomongin, wah nggak seperti itu, apalagi bicara tangguh ya. Tetapi kalau yang salah masalah dapur itu menurut saya sudah fatal, karena itu sudah lebih definitif, ada bukunya, ada babonnya gitu. Pertanyaannya sekarang perlu tidak? Kalau saya gini, itu kalau ditanya apakah gubernur DKI itu perlu orang Betawi? Mungkin perlu. Haruskah? Tidak. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya menyikapi sertifikat. Kalau bicara perlu, perlu, tapi harus atau tidak? Mungkin tidak harus. Ya. Nah, pada saat kita yakin bahwa sesuatu itu sesuai dengan perkiraan kita, tangguhnya, bikinnya, nggak palsu, menurut saya itu is a part of keris atau tosan aji being. Justru disitulah bagiannya. Ada intrik-intrik, kemudian ada kita harus belajar, by proses, lama-lama kita tahu, kemudian kita tahu ketemu teman-teman trader yang bisa dipercaya. Itulah menurut saya bagian dari ambient dari budaya keris itu. Tidak bisa sangat didefinitifkan. Nanti kalau jadi definitif, sudah bukan menjadi benda tradisi kalau menurut saya. Saya rasa itu menurut saya. Terima kasih.
Iya, baik, terima kasih. Kita luar biasa sekali, banyak sekali yang kita ulas pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya kita sudah hampir di ujung acara. Siap. Tapi sebelum selesai, saya ingin sekali dari Bapak semua dan Mas Rivo juga ada yang disampaikan untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Bagaimana atau apakah yang bisa dilakukan untuk bisa melestarikan budaya dari Indonesia ini? Saya dulu. Oke. Ya, terima kasih. Menurut saya satu hal yang kita tetap harus punya adalah kebanggaan ya. Karena setiap kali saya pergi ke satu tempat, yang membuat tempat itu hidup adalah kebanggaan dari para pemiliknya terhadap pusaka-pusakanya. Kalau kita nggak bangga dengan apa yang kita punya, makanya nilai daripada benda itu pun akan tidak ada artinya. Itu sebabnya kalau saya berpikir marilah teman-teman siapapun yang nonton video ini untuk tetap bangga dengan apa yang kita punya di dalam kebudayaan kita di daerah kita masing-masing. Walaupun kita mungkin tidak punya pusaka sebanyak orang lain atau bahkan tidak punya pusaka sendiri, tapi minimal kita tahu sejarah di daerah kita masing-masing. Kita tahu tentang apa yang pernah terjadi dan apa yang kita banggakan di sana, apa yang menjadi ciri khas di sana. Itu kebanggaan yang harusnya kita selalu punya di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita bisa melihat bagaimana kebudayaan dari luar sangat banyak sekali hari ini mempengaruhi kehidupan kita. Kalau saya lihat anak saya yang kecil aja udah ngomongnya udah mulai bahasa Indonesia udah mulai susah gitu kan, karena udah dari kecil udah ngomongnya bahasa Inggris terus. Kadang-kadang kita ngomong bahasa Indonesia dia kagok-kagok bahasa Indonesia nih, wah ini mengkhawatirkan juga kan. Nah itu sebabnya mari kita bangga dengan apa yang kita udah punya, terutama untuk senjata tradisional yang ada yang di tempat kita dan kita lestarikan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa mempunyai impact yang positif ya buat pada teman-teman semua, untuk terus berbangga dengan budaya kita dan semakin mencintai Indonesia, sehingga kita bisa akan melakukan lebih lagi gitu. Kalau kita berbangga, kita akan melakukan lebih lagi untuk memajukan negara ini. Itu menurut saya. Ya, bagaimana dengan Pak Ferry? Kayaknya dari Mas Rivo udah lengkap, jadi bingung juga saya. Kalau saya begini, jadi bangsa kita itu sebenarnya leluhur kita ya, terutama leluhur kita, itu adalah leluhur yang melihat dunia, dalam tanda petik melihat dunia, itu dengan definisi maknawi, bukan fakta. Bedanya apa? Bedanya kalau fakta itu tidak terbantahkan, presisi, akurat, nggak ada lainnya, gitu. Tetapi makna itu bisa berubah atas suatu peristiwa. Katakanlah kalau perang Diponegoro, kalau kita bicara zaman kita SD diajarin perang Diponegoro itu terjadi dari tahun 1825 sampai 1830, itu fakta. Jadi kita diajarin sekolah kita tentang fakta peristiwa perang Diponegoro atau perang Jawa. Tetapi kalau kita ditanya makna dari perang Diponegoro tersebut bagi kita apa, itu bisa berubah. Ya, itu bisa berubah. Nah, leluhur kita itu lebih melihat kehidupan ini dengan kacamata maknawi. Ya. Saat ini kita dibanjiri dengan kacamata faktawi yang berujung kepada pragmatisme, gitu. Kalau dari sisi fakta nggak salah, tapi dari sisi makna bukan salah atau benar yang penting, tetapi apakah makna tersebut memiliki pengaruh baik terhadap kita. Saya ambil contoh ya, kenapa leluhur kita dulu itu sabar-sabar. Kalau misalnya kita semua naik mobil, tabrak motor, mobilnya penyok, motornya lari. Ketabrak motor, mobil penyok, yang naik motor lari, itu adalah fakta.
nggak bisa tergantikan. Faktanya seperti itu. Tetapi saat kita nyupir itu, memaknai peristiwa itu yang paling penting. Kalau kita memaknainya adalah si pembawa sepeda motor itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, maka tindak lanjut perilaku kita sama dengan makna kita itu. Paling tidak nek wong Jawa Timur ya miso. Wah jancuk kon ngumpat. Atau bicara kotor nyumpah gitu. Kita kadang tidak sadar bahwa di dalam mobil kita ada anak kecil, anak kita. Mungkin teman anak kita, mungkin orang lain. Sehingga melihat kita, ternyata bapak ini temperamental. Ternyata bapak ini kasar. Itu adalah akibat dari makna yang kita ambil dari peristiwa itu. Tetapi kalau kita mengambil makna, orang yang nabrak itu bukannya dia tidak tanggung jawab, tetapi dia lagi membeli obat untuk istrinya yang di rumah, sehingga dia buru-buru. Maka perilaku yang muncul nggak ngumpat, mungkin malah mendoakan. Akan muncul efek yang positif. Yang semula tadi ngumpat, dengerin anaknya jadi kasar dan sebagainya nggak muncul. Faktanya tetap aja mobil penyok, gitu. Nah, mana yang mau kita ambil? Ini penting, gitu. Nah, makanya kalau kita bicara tentang budaya keris, bagaimana memaknai keris ini untuk meneruskan kekamardhikan, untuk terus belajar. Kita tidak cuma sekedar melestarikan fisik keris sebagai hal-hal yang bendawi, tetapi hal-hal yang maknawi ini penting. Sehingga kalau kita memiliki keris, harusnya kita memiliki sumber daya manusia yang unggul. Kalau bekerja ya lebih rajin, diberi amanah ya tanggung jawab, gitu. Nilai-nilai maknanya seperti itu. Kemudian kalau kita punya cita-cita ya harus menempuh sekuat tenaga. Kalau kita lihat orang lain perlu ditolong, kita bantu itu. Nah, ini makna-makna dari keris. Kalau kerisnya budayanya maju, faktanya sebagai benda itu maju, tetapi maknanya tidak, maka sebenarnya kita gagal. Kalau menurut saya, perkembangan keris kamardhikan untuk melestarikan budaya keris harus memiliki dua arah tadi. Satu yang berhubungan dengan fakta atau bendanya itu sendiri, dan makna yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Sehingga keris ini utuh sebagai benda dan non-benda warisan budaya leluhur kita. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Mantap. Ya. Bagaimana menurut Bapak Zulfikar? Wah, ini sudah sempurna yang mereka sampaikan. Barangkali sebagai orang dari Lombok, Pak. Jadi di Lombok itu kami, leluhur kami itu masyarakat terbuka. Dari awal konsep mereka memang terbuka. Karena itu umum kita melihat di sini keris Jawa, keris Bali, keris Bugis, keris Bima, keris Minangkabau. Ya. Itu sandangannya pakai keris Lombok. Dan itu original di pelosok-pelosok, itu udah biasa. Keris Banjar, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat yang terbuka. Pernah ada kaitan peperangan dengan Bali dan sebagainya, tetapi sekarang orang Lombok itu dengan bangga menggunakan keris Bali. Orang Bali dengan bangga menggunakan keris Lombok. Jadi mudah-mudahan semua nilai-nilai ini tetap dipertahankan. Jadi jangan tergerus sama hal-hal yang tidak produktif, yang membuat kita akhirnya terdegradasi. Jadi bukannya maju malah kita mundur. Harapan kami dari Lombok seperti itu, dan saya yakin teman-teman Nusantara yang lain juga pasti mempunyai nilai yang sama. Dan saya kira. Iya, terima kasih. Iya, pada akhirnya kita di penghujung acara dan sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rivo yang jauh-jauh hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Ferry Febrianto, terima kasih, dan Bapak Zulfikar, terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita sudah selesai mengkaji atau kita mengulas tentang keris yang ada di Indonesia dengan pameran Lombok, Pesona Keris di Lombok, Kuta Mandalika. Terima kasih, sampai jumpa.